Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika bersama saya Eva Riasari dari MAN 1 Balangan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai program linier. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linier dua variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Nah, secara umum SPT LDP misalnya AX ditambah BY kurang dari C. Nah, ini ditandai dengan tanda lebih dari C, lebih dari sama dengan C atau kurang dari sama dengan C. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan suatu gambar grafik kartesius pada sumbu XY yang dibatasi oleh suatu garis linier atau garis lurus. Nah, contoh yang pertama, tentukanlah daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6 dengan x dan y anggota real. Nah, cara mengerjakannya yang pertama kita lukis garis 2x ditambah y sama dengan 6 dengan bantuan tabel. Nah, di sini kita cari titik potong terhadap sumbu y. Nah, dengan x sama dengan 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan sehingga 2 kali 0 ditambah y sama dengan 6 sehingga nilai y sama dengan 6. Nah, titiknya menjadi 0,6. Kemudian titik potong terhadap sumbu x hingga y nya sama dengan 0, 2x sama dengan 6. Nah, x sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Sehingga titiknya menjadi 3,0. Nah, dari dua titik ini kita buat garis di koordinat kartesius. Jadi untuk titik 0,6, 0, x nya 0, y nya 6 dan x nya 3, y nya 0. Nah, dari dua titik ini kita tarik garis. Nah, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, apakah di atas garis atau di bawah garis. Nah, dengan cara mengambil titik uji, misalnya titik 0,0. Titik 0,0 ada di bawah garis. Kita ujikan ke pertidaksamaan. Nah, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6, kita masukkan titik 0,0 sehingga 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, sehingga 0 ini merupakan himpunan penyelesaian karena 0 kurang dari 6. Nah, sehingga titik yang ada di bawah garis-garis ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Nah, daerah HP-nya berarti yang ada di bawah garis pertidaksamaan ini, jadi daerah yang bebas dari arsiran. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2x ditambah y kurang dari sama dengan 8, 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 20, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, pertama kita lukis dulu garis 2x ditambah y sama dengan 8 dan garis 4x ditambah 5y sama dengan 20 ke dalam suatu tatanan koordinat kartesius. Nah, dengan bantuan tabel seperti contoh yang pertama tadi, kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan y. Nah, untuk x sama dengan 0, maka y nya sama dengan 8. Dan jika y nya sama dengan 0, maka x nya sama dengan 8 dibagi 2, sama dengan 4. Nah, hasilnya 0,8 dan 4,0. Nah, selanjutnya untuk garis yang kedua, 4x ditambah 5y sama dengan 20. Nah, untuk
X sama dengan 0, maka 5Y sama dengan 20, sehingga Y-nya sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, untuk Y sama dengan 0, maka 4X sama dengan 20, sehingga X sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5, hingga titiknya menjadi 0,4 dan 5,0. Dari titik-titik yang kita peroleh ini, kita buatkan garisnya. Nah, 0,8 berarti X-nya 0, Y-nya 8. Nah, titiknya di sini. Kemudian 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Nah, titiknya ada di sini. Kita tarik garis dari dua titik ini. Nah, ini adalah garis pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, 0,4. Nah, X-nya 0, Y-nya 4. Sini titik 0,4 dan 5,0. 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. Dari kedua titik kita tarik garis. Nah, garis inilah disebut garis pertidaksamaan linear yang kedua. Nah, lalu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan mengambil uji titik. Nah, uji titiknya seperti contoh tadi, misalnya kita ambil 0, 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaan. 0 ditambah 0 kurang dari 8. Nah, begitu juga dengan yang persamaan kedua, 4X ditambah 5Y, berarti 0 ditambah 0 kurang dari 20, sehingga 0 itu merupakan himpunan penyelesaian. Nah, jadi daerah yang di bawah garis pertidaksamaan ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, jadi daerah yang bebas dari arsiran ini adalah merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya, fungsi objektif Z sama dengan AX ditambah BY. Nah, apa itu fungsi objektif? Nah, fungsi objektif dari program linear adalah fungsi Z sama dengan AX ditambah BY yang akan ditentukan nilai optimumnya. Jadi nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, contoh fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan X ditambah Y dengan kendala 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 20, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24, X dan Y lebih dari sama dengan 0 dengan X dan Y adalah elemen bilangan cacah. Nah, ini kendala ini adalah pertidaksamaan yang kita bahas pada contoh sebelumnya. Ditambah ada memaksimumkan. Langkah-langkah menyelesaikan program linear. Yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Nah, kemudian yang kedua, membentuk sistem pertidaksamaan linear yang sesuai. Yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Yang keempat, menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Nah, yang terakhir, menafsirkan atau menjawab permasalahan. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini ada permasalahan. Diketahui luas lahan parkir 360 meter persegi. Untuk sebuah mobil dan sebuah bus berturut-turut membutuhkan lahan 6 meter kuadrat dan 24 meter kuadrat. Nah, daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukanlah jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil Rp1.500 dan Rp3.000 untuk bis. Nah, terlebih dahulu kita terjemahkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika dengan cara membuat tabel. Nah, kita misalkan mobil adalah X, bis adalah Y,
dengan luas lahan untuk mobil 6 meter persegi, untuk bis 24 meter persegi, dan persediaan 360 meter persegi. Nah, daya tampung maksimal adalah 30 kendaraan dengan biaya parkir 1.500 dan 3.000. Nah, dari sini kita buatkan dulu model matematikanya. Nah, jadi kita misalkan tadi mobil X dan bus Y, maka fungsi objektifnya adalah memaksimumkan Z sama dengan 1.500 X ditambah 3.000 Y. Nah, ini yang kita maksimumkan dari biaya parkir. Kendalanya, nah ini kendalanya dari luas lahan 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360, atau kalau dikecilkan dibagi 6 menjadi X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Nah, untuk kendala yang kedua, nah ini diambil dari daya tampung. Daya tampung mobil 1 berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Nah, X dan Y ini lebih dari sama dengan 0. Nah, nilainya positif ya, tidak ada yang negatif, lebih dari 0. Dimana X dan Y ini adalah elemen bilangan cacah. Nah, selanjutnya kita tentukan titik potong garis X ditambah 4Y sama dengan 60 dan X ditambah Y sama dengan 30 dengan sumbu koordinat kartesius seperti terlihat pada K2 tabel berikut. Nah, ini tabel untuk menentukan titik potong. Kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Nah, ini 15 ya. Jadi titiknya 0,15. Kemudian untuk persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 30. Untuk X-nya 0, maka Y-nya 30, dan jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 30. Nah, caranya sama seperti contoh yang pertama dan yang kedua tadi untuk menentukan titik potong ini. Nah, setelah didapatkan titik-titik potong, lalu kita buatkan gambar koordinat kartesius berdasarkan titik-titik yang kita dapatkan ini tadi. Nah, titik yang pertama 0,15 dan 60,0. Titik yang kedua 0,30 dan 30,0. Nah, ini kita buatkan garisnya. Nah, sama seperti contoh 2 tadi, cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk mencari titik potong, nah di sini ada titik potong, titik B, kita dapatkan dengan cara mengeliminasi dua pertidaksamaan ini. Jadi X ditambah 4Y sama dengan 60 dan X ditambah Y sama dengan 30 dieliminasi sehingga didapatkan Y-nya sama dengan 10. Nah, kemudian disubstitusikan, hasilnya Y sama dengan 10 dan X sama dengan 20. Kemudian menentukan nilai optimum. Nah, dari gambar tadi terdapat titik-titik sudut. Jadi ada 4 titik sudut, yaitu titik O 0,0, titik A 30,0, B 20,0 dan C 0,15. Nah, selanjutnya kita selidiki nilai objektif Z sama dengan 1.500 X ditambah 3.000 Y untuk masing-masing titik sudut. Nah, yang pertama untuk 0,0. Nah, maka Z sama dengan 1.500 dikali 0 ditambah 3.000 dikali 0.
hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk titik yang kedua 30,0, maka Z sama dengan 1500 dikali 30 ditambah 3000 dikali 0, hasilnya 45.000. Nah, untuk titik yang ketiga B 20,10, maka Z sama dengan 1500 dikali 20 ditambah 3000 dikali 10, hasilnya 60.000. Nah, titik yang terakhir titik C 0,15, maka Z sama dengan 1500 dikali 0 ditambah 3000 dikali 15, hasilnya 45.000. Nah, dari keempat titik ini yang nilainya paling maksimum adalah 60.000. Nah, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.